Fatimah, pemimpin wanita di surga. Kata pengantar mengisahkan kembali kehidupan putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Al-Zahra, sungguh sangat mengasyikkan dan tidak terlepas dari sejarah ayahnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pemimpin para nabi dan rasul, Fatimah Al-Zahra merupakan didikan madrasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak kenabian di bawah bimbingan wahyu Tuhan. Maka, tak heran Fatimah menjadi salah seorang wanita yang kelak akan menjadi pemimpin wanita paling utama di surga, selain ibunya, Khadijah Al-Kubra, Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa AS dan Asiyah binti Muzahin, istri Firaun. Fatimah Al-Zahra memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan wanita lainnya, bahkan para istri Nabi sekalipun. Magamnya tempatnya istimewa di sisi Tuhannya. Fatimah Al-Zahra adalah bagian dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimuliakan atas seluruh makhluk. Sang ayah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah pemimpin anak-anak Adam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih putrinya, Fatimah Al-Zahra, sebagai pemimpin wanita seluruh alam, sejak Hawa istrinya Adam hingga masa berakhirnya dunia. Ia juga telah dipilih dari putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya untuk menjadi penerus keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melahirkan Al-Hasan dan Al-Husain, dua penghulu pemuda surga. Dari keduanya, memancar dan berkembang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suci lagi mulia dengan ilmu pengetahuan yang luas serta menerangi alam semesta sampai sekarang. Karena semua keistimewaan inilah, Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah, tidak diizinkan menikah dengan wanita lain, selama Fatimah masih hidup. Sang ayah sangat menyayanginya dan hatinya yang mulia dipenuhi rasa kasih kepada putrinya itu. Beliau akan terluka jika Fatimah terluka, dan akan murka jika Fatimah murka. Dan, Ali terlarang menikah lagi sebagai penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyakiti hatinya. Sebuah kehormatan yang besar bagi saya bisa menyajikan sekelumit dari kehidupan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang agung itu, Fatimah Al-Zahra, dari mulai kelahirannya sampai wafatnya, dalam buku sederhana ini. Di bagian akhir buku ini, saya juga mencantumkan kisah-kisah menakjubkan tentang keluarga Fatimah tersebut. Tentu saja, teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baitnya menjadi pelita bagi saya dan kaum muslim semuanya. Saya persembahkan buku ini kepada pembaca yang budiman, terkhusus kepada para muslimah yang mau mengambil teladan dari kisah hidup bidadari suci, Fatimah Al-Zahra, ini. Satu harapan saya kepada mereka, jangan pernah melupakan Fatimah. Karena ia adalah bagian dari jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi cahaya, teladan, dan rujukan kita selaku umat beliau. Jika tulisan dalam buku ini sesuai, itu adalah keutamaan Allah semata, dan jika ada kekurangan, itu datang dari diri saya yang lemah. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran itu. Saya haturkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Fazikumullah ahsanal jazi. Semoga kita mendapat syafaat dari ayah Fatimah, Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ahli bait beliau di akhirat kelak. Kelahiran Fatimah, kelahiran putri tercinta. Para sejarawan berselisih paham dan tidak sepakat tentang kelahiran putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Fatimah Al-Zahra. Sebagian menuturkan bahwa Fatimah dilahirkan pada hari Jumat di Makkah, pada 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum diutusnya sang ayah tercinta Muhammad ibn Abdullah, menjadi rasul. Ini pendapat yang populer di kalangan ahlu sunnah. Sementara, kalangan Syiah berpendapat bahwa ia lahir pada 20 Jumadil Akhir 5 tahun setelah ayahnya diangkat menjadi utusan Allah. Ada perbedaan jarak 10 tahun di antara dua pendapat di atas. Barangkali, yang berpendapat bahwa kelahiran Fatimah pada tahun kelima setelah kerasulan ayahnya, berpegang pada hadis Aisyah riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya 3/156 juga disebutkan dalam tafsir Al-Dur Al-Mansir karya Imam Jalaluddin Al-Suyuti ketika menafsirkan ayat pertama surat Al-Isra. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika aku dalam perjalanan ke langit Miraj aku dimasukkan ke surga, lalu berhenti sebuah pohon dari pohon-pohon surga. Aku melihat yang lebih indah dari pohon yang satu itu, daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya, lalu aku makan. Buah itu menjadi nutfah di sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah, kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu, setiap aku rindu aroma surga, aku mencium Fatimah. Hadis di atas berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra, Miraj, seperti penjelasan Imam Al-Suyuti, setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tentu saja, hal itu termasuk kejadian luar biasa yang harus diimani dengan sepenuh hati. Jadi, sebelum Khadijah mengandung Fatimah, didahului oleh peristiwa hebat sang suami yang punya dampak bagi kehamilan sang istri setelahnya.
Adapun pendapat yang menegaskan bahwa Fatimah lahir 5 tahun sebelum kerasulan sang ayah, juga berbarengan dengan peristiwa hebat lainnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih menjadi penengah kaum Quraisy yang sama-sama mengklaim berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Jadi, baik pendapat pertama atau kedua, kelahiran Fatimah Al-Zahra tetap didahului oleh peristiwa hebat dan penting dalam perjalanan kehidupan sang ayah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Al-Zahra merupakan putri keempat dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Beliau menghampiri sang istri, Khadijah dan putrinya yang baru lahir tersebut, lalu mengusap sang permata hatinya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Beliau membelainya dengan penuh kasih dan sayang. Sang bayi yang mungil disusukan langsung oleh ibunya, Khadijah, tidak kepada perempuan lain sebagaimana lazimnya adat ketika itu. Ia memilih sendiri untuk menyusui dan membesarkannya. Dengan demikian, Khadijah mulai membuka hal baru bagi perempuan untuk mendidik anaknya sendiri sedari lahir. Sebagaimana bayi memiliki sifat seperti sifat orang yang menyusuinya, maka Fatimah Al-Zahra pun mewarisi sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh sang ibu, Khadijah. Kelahiran putri jelita ini disambut dengan gembira oleh kedua orang tuanya. Bahkan, menurut Aisyah bin Al-Syati, kedua orang tua Fatimah menyambutnya dengan sebuah pesta yang belum pernah disaksikan oleh penduduk Makkah sebelumnya. Sebuah kebahagiaan membuniah dari rumah penuh berkah ini ketika lahir anggota keluarga baru. Di sini terlihat bahwa bin Al-Syati cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa Fatimah lahir sebelum kerasulan ayahnya. Bagaimana mungkin, sebuah pesta besar berlangsung sukses dan semua penduduk Makkah gembira jika hal itu dilangsungkan setelah kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kaum Quraisy sangat memusuhi Rasulullah karena menyebarkan Islam? Hal ini berbeda dengan kebanyakan kaum lelaki bangsa Arab pada waktu itu, yang merasa marah dan resah begitu mendengar bahwa anak yang dilahirkan istrinya itu seorang perempuan. Kaum Quraisy ketika itu, menganggap bahwa kelahiran bayi perempuan telah membawa aib bagi keluarga, bahkan ada yang sampai mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merahak padam dan dia sangat marah, dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl 16 ayat 58-59. Dari sejak kelahiran sang buah hati, Muhammad telah melihat pada diti putrinya tersebut ada tanda-tanda keberkahan dan kebaikan. Oleh karena itu, beliau memberinya nama Fatimah dengan gelar Al-Zahra, yang bersinar wajahnya bak bunga karena ia adalah bunganya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah juga bergelar Al-Batul, yakni wanita yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah karena banyaknya kesamaan antara dirinya dengan Maryam binti Imran, tindakannya menjaga dan memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta ia adalah sebaik-baik wanita penduduk surga secara mutlak. Karena Fatimah dikhususkan hanya untuk beribadah kepada Allah, maka Fatimah tidak pernah haid selamanya, ketika melahirkan pun mengeluarkan darah nifasnya hanya waktu itu saja. Dalam kitab Fatih Al-Zahiriyah di kalangan Hanafiyah, disebutkan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat ia melahirkan pun langsung suci dari nifasnya sesaat setelah melahirkan agar tak terlewatkan salat baginya, karenanya ia dijuluki Al-Zahra. Fakta ini diperkuat riwayat dari Asma binti Umais, istri Ja'far ibn Abi Talib lalu dinikahi oleh Abu Bakar dan akhirnya dinikahi Ali ibn Abi Talib usai Abu Bakar wafat, yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Fatimah mengalami haid atau nifas." Baginda Rasul menjawab, "Tahukan kamu, bahwa putriku itu wanita suk yang disucikan. Tidak ada darah haid maupun ketika metahirkan." Selain bergelar Az-Zahra dan Al-Batul, Fatimah juga digelari Uni Abihe, ibu bagi ayahnya karena di usianya yang masih belia sepeninggal sang ibu, Khadijah, dialah yang mengurus keperluan rumah tangga sang ayah. Fatimah menjadi nama yang spesial bagi sang ayah, Muhammad. Bahkan, nama ini memiliki kesan sosial yang sangat mendalam di hati beliau, karena dalam silsilah keluarganya, banyak didapati sanak yang bernama Fatimah, termasuk istri pamannya, Abu Talib, yakni Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad adalah ibu kedua bagi Nabi Muhammad. Fatimah binti Asad diamanati oleh Aminah, ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, untuk membesarkan Muhammad. Maka, beliau tumbuh dalam didikan dan asuhan paman dan istrinya layaknya anak mereka sendiri, bahkan keduanya melebihkan Muhammad daripada anak mereka sendiri. Karenanya, tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut istri pamannya itu sebagai "tu kedua, dia adalah ibiset celah ibuku." Lebih dari itu, penamaan Fatimah ini merupakan ilham. Ali pernah berkata, Fatimah itu dinamai Fatimah karena Allah memutusnya dan melindunginya dari api neraka. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Al-Fam berarti memutus atau mencegah. Dialah anak yang paling mirip dengan ayahnya, dibandingkan dengan ketiga kakak perempuannya, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum.
Sebuah pesta yang penuh kegembiraan sedang berlangsung di rumah Nabi Muhammad SAW dan sang istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid. Kakak tertua Fatimah, Zainab, merupakan orang yang paling berbahagia menyambut kedatangan adiknya. Dia memangku sang adik dengan penuh kasih sayang, pun menciuminya hingga berurai air mata kebahagiaan. Andai saja tidak malu, dia akan menari dengan sang adik tercinia. Peristiwa di seputar kelahiran Fatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki tahun kelahiran Fatimah berbarengan dengan satu peristiwa besar. Tentu saja, ini pendapat mayoritas di kalangan ahlu sunnah yang mengatakan bahwa Fatimah Al-Zahra lahir 5 tahun sebelum ayahnya diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan peristiwa besar karena seluruh penjuru kota Makkah waktu itu terguncang dan hampir saja terjadi peperangan antar kabilah. Hal ini berkaitan dengan pembangunan kembali Ka'bah yang keempat kalinya. Kaum Quraisy membangun kembali Ka'bah usai ditimpa hujan dan banjir yang nyaris merobohkan dinding dan pondasinya. Sebelumnya, kaum Quraisy telah membuat tanggul di sekitar Ka'bah yang berukuran lebih tinggi daripada bangunan itu sendiri. Namun, ternyata juapan air banjir masih dapat melampaui ketinggian tanggul dan menggenangi Ka'bah hingga mengakibatkan keretakan pada dinding-dindingnya. Air mengalir dari bukit-bukit menuju lembah dan mengepung bangunan suci tersebut. Kenyataan itulah yang membuat kaum Quraisy sangat khawatir kalau rumah suci yang melambangkan kehormatan dan melindungi keamanan mereka itu akan runtuh. Mereka berkeyakinan bahwa rumah bersejarah itu akan hilang jika tidak segera diperbaiki. Mereka membangun kembali Ka'bah secara sungguh-sungguh dan memperoleh dukungan setiap orang dengan memberikan dana maupun tenaga. Mereka bersepakat hendak memugar Ka'bah yang semula tingginya 5 hasta itu akan mereka tambah ketinggiannya dan akan dipasangi atap yang lebih baik. Kendati kaum Quraisy telah bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah yang hampir rusak, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk memulainya. Mereka sangat menghormati prosesi pembongkaran ini dan khawatir akan ada kutukan jika mereka melakukannya. Tentu saja, mereka masih mengenang peristiwa 35 tahun silam, saat pasukan gajah pimpinan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelumnya, pemimpin kaum Quraisy, Abdul Muthalib, menyuruh penduduk Makkah menyingkir ke bukit-bukit untuk menghindari serangan Abraha dan pasukannya. Di depan pintu rumah Tuhan itu, Abdul Muthalib berdoa, "Wahai Allah, aku telah melindungi apa yang menjadi milikku, sekarang engkaulah yang akan melindungi apa yang menjadi milikmu." Dan, pasukan itu hancur sebelum benar-benar meratakan Ka'bah. Abraha dan pasukannya yang besar itu luluh lantak oleh serangan sekawanan burung yang menjatuhkan batu-batu panas dari paruh dan kaki-kaki mereka. Batu-batu itu tepat mengenai pasukan Abraha, menembus baju besi mereka dan menghanguskan tubuh mereka. Satu demi satu pasukan Abraha mati mengenaskan. Mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, seperti digambarkan dalam surat Al-Fil ayat 5. Sebuah riwayat menyatakan bahwa yang mendorong mereka hendak segera memugar Ka'bah ialah adanya sebuah kapal yang terdampar di pantai Jeddah. Kapal ini memuat kayu-kayu dan bahan bangunan lain milik Kaisar Romawi yang hendak dikirim ke Habasyah, Ethiopia, guna membangun sebuah gereja yang megah di sana. Ketika kapal itu tiba di dekat Jeddah, tiba-tiba dinempaskan oleh badai ke pantai hingga hancur. Saat hal ini didengar oleh kaum Quraisy, mereka mengutus rombongan di bawah pimpinan Al-Walid ibn Al-Mughirah mendatangi dan menemui pemilik kapal yaitu seorang Romawi bernama Bakun. Ia seorang tukang batu yang sedikit banyak menguasai ilmu pertukangan kayu. Singkat cerita, akhirnya kapal beserta sisa-sisa muatannya dibeli oleh kaum Quraisy. Bakum sendiri diajak ke Makkah untuk membantu mereka dalam pekerjaan pemugaran Ka'bah ini. Namun, kini, kaum Quraisy menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka ingin menyelamatkan dan membangun kembali Ka'bah usai diterjang banjir hingga dindingnya menjadi retak dan sebagian roboh. Di sisi lain, mereka takut akan terjadi apa-apa bila mereka memugar kembali bangunan suci tersebut. Lebih tepatnya, mereka takut Tuhan akan marah karena rumahnya dipugar untuk diperbaiki. Sekali lagi, mereka takut jika terjadi peristiwa seperti yang menimpa pasukan Abraha dahulu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya, kaum Quraisy mengadakan perundingan. Setiap ketua kabilah berkumpul dan mengemukakan pendapatnya tentang siapa dan bagaimana bangunan itu akan dibongkar. Mayoritas dari mereka menolak, hingga akhirnya Walid ibn Mughirah al-Makhzumi maju untuk memberikan semangat. Dia mengambil palu dan mengangkatnya tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Allah, kami tidak ingin apa-apa selain kebaikan." Lalu, dia memukul dinding Ka'bah yang paling tengah sehingga sisinya mulai roboh. Melihat sisi-sisi Ka'bah yang roboh, kaum Quraisy pergi meninggalkan bangunan suci tersebut dengan cemas. Tentu saja mereka takut terjadi apa-apa pada diri mereka. Mereka menunggu apakah akan datang kutukan Allah kepada Walid ibn Mughirah, atau justru sebaliknya. Esoknya, suasana langit cerah seperti hari-hari biasanya, dan Walid tidak mengalami apa-apa. Tidak ada pertanda buruk seperti kekhawatiran mereka kemarin. Melihat hal tersebut, para pemuka Quraisy menjadi bersemangat. Mereka menerima kenyataan bahwa inilah saatnya bangunan suci itu direnovasi. Mereka pun lalu sepakat untuk memulai pemugaran Ka'bah.
Pada awalnya, kaum Quraisy melaksanakan pemugaran Ka'bah dengan niat ikhlas, sungguh-sungguh, dan dengan biaya yang halal. Hal ini, mereka lakukan karena ada pengalaman menarik sebelum mereka benar-benar memugar Ka'bah. Ibnu Hisham menuturkan bahwa usai semua persiapan rampung, mereka memulai mencungkil batu-batu dinding Ka'bah. Orang pertama yang memulainya bernama Ais bin Marwan ibn Mahzum. Saat itu, ia mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Mengapa? Karena batu-batu dinding Ka'bah yang dicungkilnya terjatuh dari tangannya dan kembali ke posisinya semula. Hal ini terjadi berulang-ulang. Setelah itu, Ais berkomentar, "Kifa lanjutkan pemugaran, tetap jangan menerima sesuatu apapun yang tidak baik dalam rangka pemugaran ini. Jangan ada sesuatu yang sumbernya dari perzinaan, atau riba, atau hasil penganiayaan terhadap seseorang." Selanjutnya, mereka bergotong royong dengan semangat kerukunan, tidak bertengkar, dan saling bahu-membahu. Masyarakat Makkah menugaskan setiap kelompok menangani bagian-bagian dari keempat penjuru Ka'bah. Akhirnya, penggalian dilakukan untuk mencapai pondasi yang pernah diletakkan Nabi Ibrahim. Lihat Qs. Al-Baqarah 2:127. Muhammad sendiri ikut mengangkut batu-batu untuk pemugaran Ka'bah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir, sewaktu pemugaran Ka'bah, Nabi bersama Al-Abbas memindahkan batu-batuan. Al-Abbas berkata kepada Nabi, "Letakkan kainmu di lehermu supaya melindunginya dari batu yang engkau pikul." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, tetapi beliau terjatuh dan kedua matanya mengarah ke langit. Sesaat kemudian, beliau berteriak, "Pakaianku, pakaianku!" Lalu beliau memperbaiki letak pakaiannya sebagaimana semula, dan sejak saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi terlihat tanpa busana. Namun, ketika pemugaran sampai pada tahap akan meletakkan kembali Hajar Aswad, mereka berselisih paham, karena semua kabilah atau kelompok merasa berhak menempatkannya kembali di tempat semula, yakni di pojok selatan Ka'bah, pada ketinggian 1,10 meter. Batunya sendiri panjangnya 25 cm dan lebarnya sekitar 17 cm. Perselisihan ini hampir saja memicu peperangan hebat. Bisa dibayangkan, setiap kabilah siaga membawa pedangnya selama 4 malam dan siap untuk perang. Bahkan, masing-masing memasukkan tangan mereka ke dalam satu wadah yang penuh darah untuk menampakkan tekad yang bulat. Abu Umayyah ibn al-Mughirah tampil ke depan dan berkata, "Cukup. Tenanglah kalian, wahai Quraisy." Lalu, ia menyarankan agar menetapkan orang ketiga sebagai pemutus. Abu Umayyah mengusulkan bahwa pihak pemutus atau hakim dalam masalah yang mereka hadapi saat itu adalah orang pertama yang memasuki pintu masjid. Intinya, siapapun yang datang paling pertama, maka dialah yang akan memutuskannya. Dengan perasaan cemas, seluruh kabilah itu sepakat menerima usulan Abu Umayyah dan berharap seseorang yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut akan datang dari pintu masjid. Lalu, mereka melepaskan pedang mereka dan permusuhan di antara mereka pun diakhiri. Mereka berkata, "Kami setuju dan rela dengan pendapatmu." Ternyata, yang muncul pertama kali di pintu masjid adalah Muhammad, yang sebelumnya juga terlibat dalam mengangkut batu-batuan guna pemugaran Ka'bah. Rupanya, inilah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, semuanya menyambut baik, karena selama ini mereka telah mengenal pribadi Muhammad dan menggelarinya dengan Al-Amin, yang terpercaya. Mereka berkata, "Ita Muhammad, dia orang jujur, yang datang dari pintu itu adalah Muhammad, Al-Amin. Kami rida dengan dia." Pesona Muhammad ibn Abdillah begitu menenangkan hati semuanya. Tentu saja, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menjaga kekasihnya ini. Pribadi jujur ini telah menyemai kasih sayang di antara mereka. Langkah selanjutnya yang beliau ambil sungguh sangat mengesankan dan bijaksana. Beliau meminta selembar kain, lalu mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tengah kain itu. Selanjutnya, beliau mengajak perwakilan setiap kabilah untuk mengangkut kain itu bersama-sama menuju tempat Hajar Aswad, kemudian dengan kedua tangan beliau yang mulia, Hajar Aswad diletakkan di tempatnya semula. Tentu saja, semuanya puas dan menerima. Akhirnya persengketaan yang nyaris menumpahkan darah berhasil dielakkan. Salah seorang mereka berkomentar, "Alangkah mengherankan dan menakjubkan. Orang-orang tua dan mulia menetapkan seorang pemuda untuk menjadi penengah sengketa mereka. Demi Tuhan, dia pasti akan menguagut mereka dan pas dia akan berperan besar sesudah ini." Peristiwa bersejarah tersebut membuat kaum Quraisy kembali tenang, ketulusan akan sesama kembali terjaga serta kehormatan bangsa tetap berwibawa. Makkah kembali damai. Tuhan menjaga penduduk Makkah dari pertumpahan darah. Dan, Muhammad ibn Abdillah telah memberikan kepada kaum Quraisy sebuah kemuliaan, rasa hormat, serta menambah kebanggaan dan kebesaran kaumnya. Fatimah kecil dan kakak-kakaknya. Fatimah menghabiskan tahun-tahun pertamanya dengan bahagia, beroleh tumpahan kasih sayang ayah bundanya dan asuhan dari kakak-kakaknya, terutama Zainab binti Muhammad sebagai kakak tertua, yang dalam banyak hal bertindak sebagai wakil ibunya. Fatimah selalu menjadi pusat perhatian dan kasih sayang seluruh keluarga. Telah tumbuh di rumah kenabian yang penuh kemuliaan dalam pemeliharaan langsung sang ayah, dan terjaga dalam suasana kelapangan jiwa.
Dia mulai lincah berlari mengelilingi seluruh pojok rumah. Sungguh, hidupnya berhadapan dengan keleluasaan yang besar untuk mengambil sebanyak-banyaknya budi pekerti, kasih sayang, serta arahan dari sang ayah. Masa-masa ini membuat ikatan satu sama lain semakin kuat. Muhammad, sang istri, Khadijah, dan anak-anaknya selalu mencurahkan perhatiannya untuk Fatimah Al-Zahra. Maka, tak heran jika Fatimah kecil mulai menampakkan kecerdasan dan kebijaksanaannya yang mewarisi akhlak dan ilmu kedua orang tuanya. Ketika Muhammad sering bermunajat di Gua Hira setiap Ramadan untuk berkontemplasi, menjauh dari perilaku buruk kaumnya, Fatimah adalah orang pertama yang selalu beliau panggil saat pulang. Fatimah kecil digendong dan diciumi pipinya oleh sang ayah. Di dahinya terpancar sinar bercahaya. Perpisahan dengan sang kakak. Tak lama kemudian, Zainab, sang kakak yang senantiasa menemani dan mengasihinya, dipinang oleh Abul Aish ibn al-Rabi, seorang pemuda yang kaya dan terpandang di kalangan kaum Quraisy. Lah dikenal sebagai singa gurun karena mahir dalam membaca peta di padang pasir. Abul Aish merupakan keponakan Khadijah sendiri dan sangat dekat dengannya. Ia merupakan seorang pedagang sukses seperti bibinya, Khadijah. Dalam sekali ekspedisi dagangnya, Abul Aish bisa membawa 1000 ekor unta bermuatan penuh yang dibantu oleh 200 orang pembantu laki-laki. Orang-orang sudah terbiasa menginvestasikan barang dagangannya kepada Abul Aish karena kejujuran dan amanahnya dalam berniaga. Pinangan Abul Aish ibn Rabi kepada Zainab diterima oleh orang tua Zainab, Muhammad dan Khadijah, lalu mereka berdua dinikahkan. Selanjutnya, Zainab pindah ke rumah suaminya itu. Tentu saja, Fatimah merasa sedih. Hari itu merupakan hari paling membahagiakan buat Zainab. Tapi, tidak bagi Fatimah. Baginya, pernikahan itu merupakan isyarat bahwa dia dan sang kakak, Zainab, akan segera berpisah. Fatimah kecil akan kehilangan ibu keduanya yang senantiasa menjaga dan mengasihinya. Kepergian sang kakak, Zainab, sungguh menggoreskan kesedihan bagi Fatimah. Dia kadang menangis terseduh, tidak kuat membayangkan kehampaan yang kini dirasakan ketika sang kakak harus pergi meninggalkan rumah tempat mereka berdua mengisi hari-hari dengan keceriaan. Melihat hal ini, sang ayah, Muhammad, datang untuk menenangkan putri bungsunya tersebut. Diusapnya air mata Fatimah. Beliau lalu memeluk Fatimah dengan kasih sayang, sehingga dia tidak berdaya melawan pelukan sang ayah yang mampu menenteramkan hatinya. Begitu pula dengan sang ibu, Khadijah. Ia selalu menenangkan hati Fatimah kecil itu ketika merindukan kakaknya, Zainab. Tapi, Fatimah tidak bisa mengingkari hati kecilnya. Dia senantiasa rindu kepada Zainab. Oleh karenanya, ketika sang kakak, Zainab, datang berkunjung ke rumah ayahnya, tidak ada yang paling berbahagia kecuali Fatimah kecil yang mungil. Dia akan melompat ke pangkuan Zainab lalu menangis kegirangan. Perpisahan ini adalah awal dari bulir-bulir kesedihan dalam hati Fatimah yang tumbuh dari rasa cinta yang dalam. Perpisahan kedua. Namun, bukankah Fatimah masih memiliki dua kakak lagi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang akan menemani hari-harinya? Ya, Fatimah kecil bisa mengisi hari-harinya dengan kedua kakaknya yang jain. Tetapi, ini pun tidak berlangsung lama, karena kedua kakaknya tersebut dilamar oleh dua orang putra Abdul, Uzza bin Abdul Muttalib, yang lebih dikenal dengan Abu Lahab yaitu Utbah dan Utaibah. Pinangan itu sendiri disampaikan oleh paman Muhammad, Abu Talib, karena beliau merupakan tokoh terkemuka kaum Quraisy. Sang ayah, Muhammad, menerima pinangan itu setelah meminta pendapat dua putrinya lalu keduanya diam, dan sesudah sang istri, Khadijah, menyatakan persetujuannya. Sekadar untuk diketahui, Abu Lahab melamar kedua garis bawah putri Muhammad untuk dua orang putranya, karena melihat kemuliaan pada kakak beradik itu. Di samping itu, Abu Lahab khawatir kakak beradik itu dilamar lebih dahulu oleh pemuda Quraisy lain yang dipandang kufu, sebanding menjadi menantu Muhammad. Abu Lahab sendiri merupakan paman Muhammad dan beliau termasuk salah satu keponakannya yang paling dicintai. Namun, ketika risalah datang kepada Muhammad, sikapnya berbalik dan menjadi musuh Islam, sehingga Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka dan akan masuk neraka beserta istrinya, Ummu Jamil. Maha suci Allah, zat yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Abu Lahab mati dalam kondisi mengenaskan. Beberapa saat sebelum mati, Abu Lahab ini mengidap penyakit adasak. Badannya mengeluarkan nanah yang berbau sangat busuk. Sampai orang-orang tidak mau mendekatinya. Pun, ketika ia mati, tak ada seorang pun termasuk keluarganya yang mau mendekatinya. Akhirnya, jasadnya dipaksa dibawa ke gurun pasir yang jauh dari pemukiman lalu dikuburkan dengan cara dilempari tanah dan batu dari jarak jauh. Kendati Abu Lahab sangat membenci kemenakannya garis bawah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia gembira ketika mendengar kelahiran baginda Nabi melalui hamba sahayanya, Suwaibah. Saking gembiranya, ia lalu memerdekakan Suwaibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran atas rasa gembiranya itu. Apa balasan dari Allah buat Abu Lahab itu? Imam Bukhari, dalam sahihnya menuturkan bahwa setelah setahun dari kematian Abu Lahab, paman Nabi yang lain, Al-Abbas, bermimpi melihatnya memakai pakaian putih dan dia menanyainya tentang keadaannya.
Abu Lahab menjawab dalam mimpi itu bahwa dia di neraka, hanya saja setiap malam Senin Allah meringankan siksa atasnya karena dia memerdekakan hamba sahayanya, Suwaibah, yang datang menyampaikan kepadanya berita kelahiran kemenakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fatimah kini merasa sedih dengan kesendiriannya. Rumah yang dulu ramai ketika masih ada kakak-kakaknya, kini lengang. Ya, ketiga kakak Fatimah sudah pergi dari rumah Nabi. Lalu, siapa lagi yang akan mengurusku? Pada siapa aku bisa bersandar? Kapan aku bisa bercanda kembali bersama mereka? Bisik Fatimah dalam hati. Diriwayatkan bahwa ia menangis tatkala Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah. Sang ibunda, Khadijah, bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai putriku? Ia menjawab, jangan biarkan seseorang mencabut aku darimu, wahai ibu dan ayahku. Sungguh, aku tak mampu untuk berpisah dari kalian berdua. Tersenyumlah Khadijah mendengar ucapan putrinya itu. Dengan penuh kasih sayang dan cinta, sang bunda berkata, engkau tak akan meninggalkan kami, Fatimah, kecuali jika engkau menginginkannya. Namun, kini Fatimah kecil mulai belajar mandiri. Dia harus berdikari. Perpisahan ini hanya berujung jarak, bukan berujung waktu. Tentu saja, Fatimah masih mempunyai dua malaikat yang akan selalu menjaga dan membimbingnya. Mereka adalah kedua orang tuanya, Muhammad SAW dan Khadijah Ra. Tumbuh di rumah penuh berkah. Fatimah tumbuh berkembang di antara ibu yang mulia, yang menanamkan kemuliaan dan kasih sayang dalam jiwanya yang suci. Ia tumbuh dalam buayan kasih sang bunda yang menempanya dengan kebijakan dan keimanan. Begitu juga dengan sang ayah, beliau memperlakukan putri bungsunya itu dengan baik, bahkan mengistimewakannya. Jika putrinya marah, beliau ikut marah. Dan, jika putrinya senang, beliau pun ikut senang. Kesendirian Fatimah memang jadi kenyataan pahit. Beban yang semakin membukit, namun itu akan menjadi sebuah permulaan bagi pribadi Fatimah yang sesungguhnya. Ketika usianya masih belia, bebum genap 5 tahun, ia harus terbiasa melakukan pekerjaan rumah sendiri. Tidak ada lagi tangan sang kakak, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Memang, pekerjaan itu berat, tapi disinilah pendidikan karakter dimulai. Fatimah kecil mulai belajar tentang kesungguhan, semangat, dan kerja keras yang akan berguna di masa mendatang dalam mengarungi kehidupan. Fatimah sering keluar untuk menemani ayahandanya mengelilingi sudut-sudut kota Makkah. Sungguh, ia sepenuhnya menikmati pribadi ayahandanya berupa akhlak kenabian yang agung, pada saat Allah mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, menyucikan jiwanya dengan sepenuh kesucian. Fatimah juga memperoleh kesan mendalam dan menikmati pribadi bundanya, Khadijah, berupa sifat-sifat kesucian dan kebersahajaan. Ia berusaha untuk tumbuh dalam akhlak yang mulia dan menjadikan ayah bundanya sebagai figur utama serta teladan yang baik dalam setiap pergaulannya. Dengan demikian, Fatimah kecil tumbuh di rumah penuh berkah, dalam kepribadian yang terpelihara secara sempurna, kemuliaan jiwa, cinta pada kebaikan, dan akhlak yang memesona. Dia memelihara pengajaran ayahandanya sebagai Nabi umat, Rasul penuh rahmat, pembimbing dan pendidik terbaik yang menunjukkan jalan yang lurus. Ali bin Abi Thalib, penghuni baru. Rasulullah SAW, yang berhati mulia, tidak akan pernah lupa kenangan masa lalunya ketika beliau dibesarkan di rumah pamannya, Abu Thalib. Beliau mulai menghuni rumah pamannya, usai sang kakek, Abdul Muthalib, wafat. Sebelum wafat, kakeknya berwasiat agar Muhammad kecil diasuh di rumah Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang kaya, namun ia lebih dimuliakan dan dihormati orang-orang Quraisy. Karenanya, wajar bila Abdul Muthalib lebih memilihnya sebagai orang yang akan diserahi tugas mengasuh cucu kesayangannya, Muhammad. Sejak saat itu, Muhammad kecil menjadi salah satu anggota keluarga Abu Thalib. Beliau hidup di bawah tanggung jawab pamannya tersebut dan hidup bersama anak-anak pamannya. Rasulullah SAW juga masih ingat ketika pamannya dan sang istri, Fatimah binti Asad, memperlakukan dirinya sebagaimana kepada anak kandungnya. Bahkan, keduanya lebih memuliakan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Fatimah binti Asad lebih mengutamakan makanan untuk Muhammad kecil ketika musim paklik daripada anaknya. Jika Muhammad kecil terlambat datang karena alasan tertentu, sedangkan anak-anak Abu Thalib telah datang untuk makan, ia akan berkata kepada mereka, tunggulah Muhammad. Dia adalah anakku. Ia juga berkata kepada Muhammad, engkau adalah orang yang diberkahi. Kehidupan yang dijalani Rasulullah SAW dalam keluarga pamannya, Abu Thalib, inilah yang membuatnya berkata, suatu hari, aku dan orang yang merawat anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, sambil merenggangkannya. Ketika Fatimah binti Asad meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat sedih, begitu juga keluarga besar dan penduduk Madinah. Rasulullah menangis meneteskan air mata, beliau menangisi kepergian ibunda keduanya, Fatimah binti Asad. Beliau lalu mengafaninya dengan kemejanya sendiri, menyalati dan membaca tasbih sebanyak 70 kali. Riwayat lain mengatakan beliau bertakbir sebanyak 40 kali.
Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke liang lahatnya dan memberi isyarat di kedua sisi. Satu riwayat mengatakan beliau berbaring di samping jenazahnya. Ketika keluar dari liang lahat itu, tampak kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Tentu saja, perlakuan ini begitu istimewa. Umar ibn al-Khattab tak pernah melihat perlakuan yang sama diperoleh wanita manapun sebelumnya. Ia pun bertanya kepada baginda Rasul. "Wahai Umar," jawab beliau, "kedudukan perempuan ini seperti ibuku yang melahirkanku. Abu Talib bekerja sehingga dia memiliki sesuatu hidangan uning dimakan dan dia mengumpulkan kami untuk makan. Perempuan ini melebihkan bagian kansinca aku mengembalikannya." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sepeninggal Abu Talib, hanya dia yang paling berbuat baik kepadaku. Aku kenakan bajuku sebagai kafannya supaya dia dipakatkan dengan pakaian surga. Aku berbaring di kuburnya supaya dia tidak takut pada munkar dan nakir dan supaya Allah membukakan baginya sebuah jendela dalam kubur yang menuju surga serta kuburnya menjadi salah satu kebun surga." Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, termasuk orang miskin dan anggota keluarganya banyak. Namun, keluarga ini diberkahi berkat adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menikahi Khadijah, Allah meluaskan rezekinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Qs Ad-Duha 93:8. Maka, beliau ingin meringankan beban pamannya tersebut yaitu dengan mengasuh salah seorang anaknya, sebagaimana dulu pamannya itu mengasuh beliau waktu kecil. Keinginan mulia tersebut beliau utarakan kepada sang istri, Khadijah. Sang istri sangat menyetujuinya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pamannya yang lain, Abbas, seraya berkata, "Wahai paman, engkau tahu bagaimana kondisi paman Abu Talib yang sedang kesusahan. Maukah engkau membesarkan salah satu anaknya dan aku akan membesarkan anaknya yang lain?" Abbas setuju dengan usulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun lalu datang ke rumah Abu Talib dan menceritakan maksud kedatangannya. Tentu saja, Abu Talib terharu karena kelembutan hati sang adik dan keponakannya itu. Seraya berlinang air mata, Abu Talib menyetujui keinginan mereka berdua, dengan syarat Ugail tetap bersamanya. Mereka pun setuju. Akhirnya, Abbas mengambil Ja'far dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Ali kecil. Usia Ali ibn Abi Talib belum genap 10 tahun ketika dia diajak ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelembutan dan kemurnian hati beliau membuka mata Ali untuk memerhatikan ketinggian akhlak beliau dan meneladaninya. Sedangkan, Fatimah senang karena ada saudara yang akan menemaninya. Fatimah kini punya teman yang akan meringankan kerinduannya kepada kakak-kakaknya. Tegar melihat ayah bunda. Fatimah hampir belum mencapai usia 5 tahun ketika ia menyaksikan ayahandanya senang untuk menyendiri, berhalwat di Gua Hira. Ya, ketika kaum Quraisy menyembah patung, mabuk-mabukan, berjudi, berzina dan lain-lain, sang ayah menghindar dari kehidupan manusia yang nilai-nilai moralitasnya telah terkikis, keluarga yang hancur, dan kehidupan sosial yang terpuruk. Beliau lebih senang menyendiri memikirkan hakikat penciptaan alam semesta dan bertafakur. Fatimah kecil selalu tertarik perhatiannya kepada kecenderungan ibunya yang tidak mau membiarkan sang ayah merasa kesunyian. Setiap sang ayah berangkat untuk berhalwat dari rumah, sang ibunda belum mau masuk ke dalam rumah selagi ayahnya masih tampak dari kejauhan, belum hilang dari pandangan mata. Bila sang ayah telah pergi, ia tinggal bersama sang bunda dan Ali, karena ketiga kakaknya sibuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Sang ayah suka menyendiri dan menjauh dari kaumnya menjelang usia 40 tahun, karena mereka menyembah patung dan garis bawah bersujud kepadanya. Dan, situasi inilah yang membuat beliau semakin senang untuk bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah menuliskan tentang kejadian-kejadian pada masa garis bawah prakenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Syama berkata, dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keajaiban-keajaiban sebelum beliau diutus menjadi nabi, di antaranya beliau bersabda, sesungguhnya dulu, sebelum diutus aku tidak mengerti kenapa Hijr di Makkah memberi salam kepadaku, dan kini aku tahu apa sebabnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hira setiap tahun selama sebulan saat orang-orang beribadah, yaitu ibadah tahunan kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Beliau memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya, dan ketika kembali dari pengasingannya, beliau tawaf di Ka'bah lalu pulang ke rumah. Menginjak usia 40 tahun, malam ke-27 Ramadan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dan mengemban risalah kenabian, datanglah Jibril menarik dan memeluknya dengan erat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terkejut mendengar suara yang tak dikenal itu, lalu berkata, aku tidak bisa membaca. Beliau berkata, Fa mulai mencekik leherku dengan keras. Kemudian melepaskan cekikannya, dan berkata lagi, bacalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga Jibril mengulangi perintah itu sebanyak 3 kali, lalu berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mutia, yang mengajar manusia dengan pena. Qs Al-Alaq 96 1-4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyembunyikan rasa garis bawah terkejutnya. Beliau lantas berlari ke rumah dan menemui istri tercinta, Khadijah. Di rumah, Fatimah kecil yang baru berumur 5 tahun itu belum mampu mengamati kegalauan sang ayah dan ibunya pada saat ayahandanya mengalami ketakutan luar biasa seraya berkata, "Selimuti aku. Selimuti aku, tutupilah aku, tutupilah aku." Fatimah melihat wajah sang ayah pucat dan badannya menggigil. Ketika keadaan mulai tenang, Rasulullah bertanya kepada sang istri, "Khadijah, ada apa denganku? Adakah sesuatu yang terlihat aneh pada Dirke?" Selanjutnya, beliau menceritakan kisah yang baru saja menimpanya, "Sungguh, aku takut akan diriku sendiri." Sang istri menyimak dengan tenang apa yang diceritakan suaminya, lalu berkata, "Bergembiralah, sayang, Allah senantiasa melindungi kita, tenangkan dan mantapkan hatimu. Demi Allah, yang nyawaku berada dalam genggamannya, aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi umat ini. Allah sama sekali tidak akan menistakan engkau selamanya. Bukankah engkau suka bersilaturahim, selalu berkata jujur, suka menolong orang kesusahan, selalu menghormati tamu, dan selalu membantu orang yang tertimpa musibah?" Tak lama kemudian, Fatimah melihat sang bunda menenangkan ketakutan ayahnya dengan mendekap erat tubuhnya. Khadijah selalu menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedewasaan Khadijah membuat sang suami luluh dan kembali tenang. Tentu saja, ia sangat paham dengan perangai sang suami. Lah percaya bahwa yang terjadi pada suaminya adalah sebuah perkara besar dan mulia. Ibn Hajar al-Asqalani mengomentari ucapan Khadijah di atas dengan menarik. Menurutnya, Khadijah begitu mengenal sosok dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan mendalam, karena mengetahui bagian per bagian akhlak suaminya yang hampir tidak disadari oleh beliau sendiri, sehingga beliau, dengan kesaksian itu, menjadi sangat yakin bahwa yang ditemuinya itu benar-benar Jibril, malaikat penyampai wahyu kepada para nabi. Fatimah juga melihat sang ibu yang berkunjung ke rumah anak pamannya, Waraga ibn Naufal, lalu dia kembali seraya memberi kabar gembira kepada ayahnya dan mengajak pergi sekali lagi ke rumah pamannya itu untuk meyakinkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Waraga ibn Naufal adalah seorang yang pandai dan mengerti kitab-kitab terdahulu. Kendati sudah renta, tapi ia tahu dan mengerti apa yang terjadi dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah berkata kepada Waraga, "Wahai sepupuku, sesuatu telah menimpa suamiku." "Ada apa gerangan dengan Muhammad, wahai Khadijah?" tanya Warakah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Sejurus kemudian, wajah Warakah terlihat berbinar seraya berkata, "Ya Allah, ya Allah, ini adalah syariat yang dulu Allah turunkan kepada Musa. Dari dulu aku berharap bisa menyaksikan ini. Kini, aku masih hidup untuk melihat ini. Ketahuilah, kelak kaummu akan mengusirmu, Muhammad." "Benarkah kaumku akan mengusirku?" tanya Rasulullah heran. Warakah menjelaskan, "Benar, aku belum pernah menemukan seseorang yang mengalami kejadian seperti engkau, wahai Muhammad. Dan jika masa itu tiba, sungguh aku akan menolongmu. Kematian belum akan menjemputku hingga datang seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Usai kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak termenung. Selama beberapa hari pikirannya kosong, bingung, dan sedih. Bahkan, kesedihannya mengalahkan kegetiran yang beliau alami sebelumnya. Kini, beliau merindukan datangnya wahyu. Dan, ketika turun wahyu Qs Al-Mudassir 74 1-5, hati beliau menjadi tenteram dan mulai berdakwah. Reaksi Fatimah. Fatimah kecil mengalami kegetiran yang sama dengan sang ibu, ketika melihat apa yang terjadi pada ayahnya. Tentu saja, ia takut dan khawatir menyaksikan ekspresi ayahnya yang menggigil ketakutan ketika menerima wahyu. Di tengah kekhawatiran itu, Fatimah sadar bahwa sang ayah memerlukan pertolongan. Dia bersama ibunya, Khadijah, tetap menemani, menyelimuti, dan memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tumpuan dan perisai baginya. Selang beberapa saat kemudian, masyarakat Makkah dan sekitarnya digemparkan oleh kenabian dan kerasulan ayahnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa besar yang mengguncangkan masyarakat itu mengalihkan perhatian Fatimah dari soal-soal kepentingannya sendiri kepada masalah yang sedang dihadapi ayahnya sekarang. Semua yang dipahami Fatimah adalah perubahan luar biasa yang terjadi dalam hubungan sang ayah dengan kaumnya. Telah dihadapkan pada kenyataan tentang benturan hebat dan pertarungan sengit antara kekuatan paganisme keberhalaan yang sudah mengakar dalam pikiran manusia selama berabad-abad dengan agama yang baru mulai tumbuh. Suatu pertarungan yang tak kenal berhenti. Beberapa waktu sebelumnya, Fatimah kecil melihat sang ayah telah memenuhi pandangan mata orang Quraisy yang menyebutnya sebagai orang jujur dan terpercaya. Mereka menuruti sarannya, memuliakan kedudukannya, dan mendengarkan tutur katanya. Lantas apa yang terjadi dengannya sekarang? Fatimah mulai terbiasa dan yakin bahwa ini adalah perkara besar dan sebuah perubahan yang nyata.
Ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merasuk ke dalam hatinya. Dia sudah siap menerima segala perkara besar. Kendati Fatimah masih kanak-kanak yang suka bermain, namun dari hari ke hari setapak demi setapak, ia terbiasa menyaksikan ketegangan suasana Makkah yang makin panas. Lama-kelamaan, ia merasakan jalannya proses yang terjadi di sekitar kehidupan keluarganya. Secara tidak sadar, ia meninggalkan kebiasaan yang lazim pada anak-anak seusianya, seperti bermain, manja, ingin dipuji, dan sebagainya. Kehidupan ayah dan ibunya mempercepat kesanggupan Fatimah menghadapi hal-hal baru yang memberatkan pundaknya. Tentu saja, Allah menghendaki agar Fatimah dapat menempati kedudukan semestinya sebagai seorang putri Nabi dan Rasul, putri pahlawan kebenaran, yang berani menghadapi semua orang Quraisy seorang diri hanya berbekal iman dan dukungan sekelompok orang miskin dan para budak yang hidupnya tertindas. Fatimah kini bersentuhan langsung dengan suasana baru di rumah tangga ayahandanya, suasana semerbak spirit wahyu dan dakwah. Ia sering terjun langsung mengikuti sang ayah dalam kancah perjuangan menghadapi musuh-musuh kebenaran Allah. Tak jarang, ia menyertai sang ayah mendatangi tempat kaum Quraisy berkumpul untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat-saat seperti itu, Fatimah menyaksikan sendiri penghinaan dan kejahatan apa saja yang dilancarkan oleh kaum musyrikin di depan matanya sendiri, sehingga kadang-kadang ia menjerit tak tahan melihat perbuatan jahat mereka. Ali dan orang-orang di sekeliling Nabi masuk Islam. Ali adalah remaja yang diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan beban hidup pamannya, Abu Talib. Semenjak diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali kian terikat dengan rumah tangga beliau. Tentu saja, tidak ada rasa kaku ataupun malu, sebab ia telah menyatu dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Suatu hari, Ali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan salat berjamaah bersama Khadijah. Ali penasaran lalu bertanya, "Apa ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini adalah agama Allah yang dipilihnya dengan mengutus Rasulnya. Aku ingin mengajakmu untuk beribadah kepadanya dan tinggalkanlah Lata dan Uzza." Ali kecil tertegun sebentar, lalu berkata, "Aku belum pernah mendengar ini sebelumnya. Aku tidak berani memutuskan sebelum aku berbicara kepada ayahku." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang berkenan. Tentu saja, beliau khawatir berita ini akan tersebar sebelum waktunya. Lalu, beliau berkata kepada Ali, "Jika kau betul mau memeluk Islam, sembunyikan ia dulu beritahu." Malam harinya, Ali kecil tak bisa memejamkan matanya. Hatinya bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada Muhammad. Namun, dia tahu bahwa Muhammad adalah orang jujur. Beliau tidak pernah sedikit pun mengatakan sesuatu yang tidak benar. Hati Ali akhirnya terbuka dan akan membuat keputusan esok hari. Keesokan harinya, Ali kecil membuat keputusan yang tegas dan bijaksana. Rupanya Allah telah menanamkan benih keislaman pada dirinya. Pagi-pagi dia datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya bertanya, "Apa yang telah engkau tunjukkan kepadaku, wahai Muhammad? Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tak ada bandingan baginya, tinggatkan Lata dan Uzza dan semua bentuk kemusyrikan." Kemudian, Ali mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Usai menjadi muslim, dia menyembunyikan keislamannya karena takut kepada sang ayah, Abu Talib. Ali menjadi orang ketiga yang memeluk Islam setelah Rasulullah, Khadijah, dan Fatimah kecil yang merupakan penghuni rumah kenabian. Ketika itu, Ali kecil masih berumur 9 tahun, dalam riwayat lain dikatakan dia berumur 10 tahun. Dari golongan hamba sahaya yang masuk Islam adalah Zaid ibn Haritsah, pelayan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak, setelah memeluk Islam, Zaid ini menjadi pembela Nabi paling militan yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya, Zaid merupakan orang merdeka, putra Haritsah putra Syarahbil, pemuka Bani Kilab, sebelum akhirnya menjadi budak karena suatu peristiwa menyedihkan. Bagaimana kisahnya? Suatu hari, Zaid dan sang ibu, Suda bin Salabah, berniat mengunjungi paman-paman dan kaum kerabatnya, Bani Mian ibn Tai, di daerah Gunung Aja, dan Salma. Sebenarnya, kepergian mereka tak disetujui oleh pemuka Bani Kilab, Haritsah ibn Syarahil. Meski berat, Haritsah membiarkan sang istri dan anaknya berangkat keesokan hari. Haritsah, ayah Zaid, dikenal sebagai pemimpin yang baik dan dermawan. Ia biasa memberi makan fakir miskin dan orang tak mampu. Malam itu, ia menyembeli unta. Tak sedikit orang miskin yang datang meminta bagian, juga para musafir yang kebetulan melintas dan beristirahat. Mereka tahu, hewan itu disembelih untuk dibagikan kepada mereka. Biasanya, para musafir itu akan kembali melanjutkan perjalanan jika fajar telah merekah. Beberapa hari berselang, Haritsah mendengar kabar bahwa para musafir yang pernah ia jamu dengan hewan sembelihannya itu merampok perkampungan tempat sang istri dan anaknya, Zaid, tinggal. Mereka merampas unta, harta, dan juga anak-anak, termasuk Zaid. Ketika tiba di sarangnya, para perampok itu membicarakan lelaki dermawan yang pernah menjamu mereka di suatu malam. Zaid, yang ditangkap mereka, segera paham bahwa yang mereka bicarakan adalah ayahnya.
Zaid berusaha mengatakan hal itu pada kawanan perampok L tersebut. Namun, justru mereka memukulinya. Selanjutnya, mereka membawa Zaid dan tawanan lain ke pasar Ukaz di Makkah. Di pasar ini, ia diperdagangkan sebagai budak dan dibeli oleh Hakim ibn Hizam ibn Huwailid. Kemudian Hakim menghadiahkan Zaid kepada bibinya, Khadijah binti Huwailid. Beberapa saat kemudian setelah Muhammad menikah dengan Khadijah, beliau melihat Zaid dan meminta sang istri agar menyerahkan anak itu kepadanya. Dengan senang hati, sang istri, Khadijah, menyerahkan Zaid kepada sang suami tercinta. Sejak saat itu, Zaid mengabdi kepada Muhammad sebagai pelayan pribadinya. Ketika mengetahui sang anak hilang dirampok, ayah Zaid, Haritsah, segera pergi mencarinya ke sana kemari. Akhirnya, ia mendapat kabar bahwa Zaid berada di Makkah dipelihara oleh sebuah keluarga. Bersama saudaranya, Ka'ab, ayah Zaid berangkat ke Makkah menemui Muhammad untuk mengambil kembali anaknya yang telah lama hilang.